Ini ya, privilege untuk share screen ya. Udah dilihat? Yes, sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore teman-teman. Jadi saya langsung saja ya. Semua dokumen sudah saya terima dari tim 5 ya. Saya menyebut tim 5 karena ada perbedaan dengan yang sekarang ditambah ya. Saya sebenarnya diskusi juga sama Mas Mainul, tapi Mas Mainul hanya kirim email dan ke Mas Rekto dan saya juga insert ke sini ya. Jadi teman-teman, kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan, yang sedang dianalisis oleh teman-teman tim 5 dari dulu, itu posisi hari ini kan tanggal 5 Oktober itu sudah disahkan DPR, yang juga masih menimbulkan reaksi. Pada tanggal 2 itu disahkan oleh Presiden sebagai Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, dari perjalanan ini menurut saya kita perlu catat juga bahwa undang-undang sektoral sebelumnya seperti kehutanan, lingkungan dan juga agraria itu juga harus kita masih perhatikan, karena sampai sekarang juga tidak pernah ada bunyi eksplisit bahwa undang-undang itu dicabut gitu ya. Saya tidak pernah mendengar ada pencabutan undang-undang sektoral itu. Jadi sebelum 5 Oktober itu kita patut kita sama-sama lihat ada berbagai demo dan lain sebagainya. Ya itu mungkin juga ada beberapa faktor, ada politisnya juga, ada misinformasi juga, dan ada hoaknya juga. Sehingga posisi sebelum 5 Oktober itu ya begitulah gitu. Nah, posisi 5 Oktober ini cukup jauh juga ya, sampai ditandatangani oleh Presiden 1 bulan lebih ya, 1 bulan ya. Yang jelas ada jarak, ada persoalan dulu salah ketik apa segala macam yang menjadi perhatian stakeholder. Dan saya ingin teman-teman melihat bahwa hari ini itu ada RPP, ada R-Perpres, UUCK. Itu teman-teman lihat secara online itu bisa dilihat ya. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 11 1187 halaman. Sekarang saya sudah baca semuanya ini. Nah, di dalam pasal 3 itu tujuannya ini. Jadi kalau teman-teman membuat pedoman paket komunikasi bisa merujuk ini ya. Tapi saya ingin melihat bahwa sebenarnya seperti juga disampaikan oleh Jokowi, dari berbagai kendala regulasi sebenarnya ada penyesuaian berbagai pengaturan. Memang secara khusus dia tidak menyebut seperti yang disebutkan dalam undang-undang sektoral, tetapi dia seperti undang-undang payung yang sebenarnya memerlukan detail atau norma-norma yang sebelumnya bisa diakomodir lagi dari undang-undang sektoral sebelumnya. Nah, saya ingin di slide ini menggambarkan posisi IF di lingkungan hukum dan politik RI. Jadi kita tahu bahwa ada norma global, ada RSPO, ada segala macam ya, ada terkait dengan NDPE juga, yang ini juga diacu oleh klien atau mitra kita. Dan Edwom bekerja di area-area bersama klien juga terkait dengan itu gitu. Dan ada undang-undang sektoral yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya, ada undang-undang Cipta Kerja, ada RPP dan ada Perpres. Jadi saya sebenarnya kurang sependapat kalau disebut Omnibus Law versus UU Cipta Kerja atau dampak dari Undang Cipta Kerja terhadap NDPE misalkan. Memang dampak ini sampai sekarang belum terjadi gitu. Jadi memang benar kata Pak Arif ya, disebut potensial gitu. Tapi menurut saya harus jelas kalau kita mau menganalisis potensial itu sampai kapan kalau kita tidak mempunyai rujukan yang jelas, itu kan jadi ambigu gitu. Nah, ini teman-teman, ya saya tidak mengatakan kita sok pinter atau kita
soal demo segala macam itu menurut saya kalau saya gitu sebagai warga negara yang baik, undang-undangnya sudah disahkan, udah ditandatangani presiden ya. Menurut saya kalau tadi di awal disebut responnya itu seperti apa harus jelas juga gitu. Jadi kalau menurut saya juga kita tidak dalam posisi judicial review. Judicial review ini kan uji materi, jika diterima seluruhnya undang-undang cipta kerja ini batal dan kembali ke undang-undang sektoral sebelumnya. Jika ditolak seluruhnya ya kita ikut undang-undang cipta kerja. Jika diterima sebagian ya kita memaknainya sesuai dengan pasal-pasal yang di review atau disetujui oleh Mahkamah Agung. Tapi setidaknya paling tidak saya lebih cenderung kalau sikap politik lebih ke sini, berkontribusi kepada RPP, Perpres yang kalau teman-teman lihat ini bisa dicek di slide ini. Jadi bisa memperbaiki, menyempurnakan berdasarkan konten atau substansi yang diperlukan secara sendiri-sendiri makanya individual atau sendiri dalam konteks EF bersama klien atau mitra atau bersama stakeholder yang lain. Saya kira di web ini terbuka peluang di download, ada beberapa RPP yang menurut saya terkait dengan undang-undang cipta kerja ini. Dan saya kira juga kalau kita mengkaitkan dengan NDP juga ada gitu. Jadi saya lebih banyak akan menyoroti yang tadi disampaikan lebih banyak ke sini ya. Tapi mohon maaf lah karena Mas Rekto dan tim 5 sudah bekerja dari dulu itu, sementara saya baru kemarin diajak 4 hari yang lalu, jadi ya kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ditampilkan nampak ini ya, ada RSPO 2018 PNC 34. Ini teman-teman bisa baca di sini ya. Tapi sebenarnya kaitannya dengan EPIK dan masyarakat dan HAM juga ada di kriteria 4. Nah, saya langsung saja, ini yang ada di tabel ya. Jadi penghapusan ahli dan organisasi lingkungan sebagai anggota penyusun. Jadi memang AMDAL berpotensi, ini pada posisi undang-undangnya loh ya. AMDAL berpotensi membuat posisi pihak ketiga menjadi lemah. Mereka tidak yang terdampak langsung oleh rencana sebuah kegiatan dan usaha tanpa pendampingan, membuat posisinya inferior secara politik. Umumnya mereka yang terdampak secara langsung oleh kegiatan industri berada di wilayah pedalaman. Akibatnya penyusunan AMDAL akan timpang dan menyisihkan peran kelompok independen. Menurut saya ini dalam aspek EPIK perlu pengaturan terkait EPIK ya, seperti misalnya kriteria masyarakat yang terkena dampak langsung, termasuk bagaimana menentukan masyarakat terkena dampak langsung. Ini umumnya tidak dapat didekati dengan hanya wilayah administratif. Seperti misalnya kalau orang cari kerja mau di wilayah administratif mana saja bisa, tetapi dalam konteks AMDAL kan juga harus dinilai. Pelibatan masyarakat yang tak terkena dampak langsung perlu tetap diatur dengan standar dan mekanisme yang jelas karena hak atas lingkungan hidup tidak dapat didekati dengan wilayah. Dampak lingkungan dapat bersifat kumulatif sekaligus bersifat lintas wilayah. Standar mekanisme transparansi dan keberatan dalam penyusunan AMDAL hari ini penting untuk memastikan proses partisipasi tetap terjamin sekaligus mencegah terjadi korupsi dalam proses penyusunan AMDAL. Jadi perlu diatur standar dan mekanisme transparansi partisipasi publik dalam tahapan proses penyusunan AMDAL. Ini pendapat Mas Mainul nih yang saya insert. Jadi memang menurut Mas Mainul dalam undang-undang lingkungan itu pasal 26 itu pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL diatur. Menurut Mas Mainul posisi masyarakat menjadi lebih strategis karena terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL, di mana masyarakat terlibat dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Di samping itu, masyarakat akan lebih paham isinya RKL-RPL karena terlibat dalam penyusunannya. Oleh karena itu, apabila perusahaan menyimpang dalam implementasinya akan segera ketahuan. Mengapa lebih strategis? Karena masyarakatlah yang terkena dampak langsung. Logikanya jika saya terkena dampak, maka saya akan berusaha menyusun rencana pemantauan dan mitigasi dampaknya. Jadi sama dengan saya sependapat bahwa EPIK itu perlu diintegrasikan dalam proses AMDAL.
dengan masyarakat sudah terlibat dalam proses epic ini sudah berjalan. Seperti teman-teman tahu, biasanya kalau persoalan epic tidak diakomodir di awal itu bisa menimbulkan konflik juga. Prinsip dasar bahwa pengakuan keberadaan masyarakat lokal lengkap dengan hak-haknya sudah mulai terpenuhi. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung ini juga masuk dalam proses coping epic. Selebihnya persetujuan terkait mitigasi, negosiasi ganti rugi bisa inline dilakukan. Dengan catatan semua itu dilakukan benar bahwa sesuai dengan epic. Dari sisi perusahaan pasti akan lebih efisien dari sisi waktu biaya. Pak Mainul punya catatan bahwa pelibatan masyarakat sekitar atau masyarakat terkena langsung terhadap rencana usaha kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, dia menyebut-nyebut peraturan pemerintah. PP ini masih akan mengatur lebih detail, karena itu menurut Mas Mainul lebih baik EF bisa terlibat juga bila terkait dengan PP ini. Saat ini PP sedang digebut, kalau tidak salah menurut informasi yang saya terima harusnya 3 bulan harusnya sudah selesai. Berbagai pihak LSN maupun perguruan tinggi mengambil peran untuk mengawal proses ini agar tidak kecolongan seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi teman-teman, saya langsung saja. Kebetulan ya, saya lihat di website tadi ada yang namanya PP, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja. Ini terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ya. Jadi ada 434 halaman. Jadi saya display pelan-pelan saja bahwa ternyata kalau kita berpatokan pada RUU atau UU lah ya, undang-undang, kalau dikhawatirkan norma-norma yang ada di undang-undang sektoral dulu tidak terakomodir atau ada yang dihilangkan, ternyata kalau untuk khusus peraturan pelaksana tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini lumayan dan akhirnya ini bisa selaras ya mengakomodir lagi. Teman-teman bisa lihat di pasal-pasal ini di Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi teman-teman ingat, ini cukup menarik bahwa Undang-Undang 32 Nomor 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini menjadi konsideran ya, artinya ini tetap diakui dan ini dicantumkan di sini. Dan konkretnya ini ada beberapa, ini konteks epic ya, bahwa rencana usaha kegiatan yang wajib andal ditetapkan menjadi usaha atau kegiatan tidak wajib dilakukan, bahkan nanti akan turun lagi di menteri. Ini dicantumkan juga ada masalah susunan AMDAL sebagaimana masuk di ayat 24 dilakukan melalui tahapan. Nah, ternyata ada satu poin yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha kegiatan. Kemudian pelibatan masyarakat terkena dampak langsung sebagai masuk dilakukan melalui pengumuman. Jadi kalau dalam konteks epic, pengumuman atau informasi ini ya inform prior. Jadi ini sebelum rencana kegiatan mereka sudah mulai terlibat. Masyarakat terkena dampak langsung sejak pengumuman ini berhak mengajukan saran, pendapat, tanggapan. Jadi dari awal pun masyarakat sudah mulai terlibat. Masyarakat yang terkena langsung memberikan saran, masukan, tanggapan terhadap rencana usaha pada konsultasi publik. Nah, ini lanjut ke konsultasi publik. Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL sebagaimana masuk dalam pasal 31 adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL. Kebetulan saya dulu juga konsultan AMDAL, jadi memang ketika membuat desain itu memang ada wilayah studi ya. Jadi ini akan melingkup masyarakat-masyarakat yang ada dalam batas-batas wilayah studi ini akan dilibatkan. Dan ada proses keterbukaan juga bahwa ada nama, jenis usaha, dan lain sebagainya harus diinformasikan kepada masyarakat. Mas, 5 menit lagi mas, mungkin yang poin-poin besar aja mungkin ya, mungkin bisa balik ke sana. Oke. Jadi intinya masyarakat terlibat di dalam proses rencana, kemudian pelaksanaan, bahkan paskanya ya. Masyarakat terkena dampak langsung dilihat dalam konsultasi publik. Jadi
mencakup kelompok masyarakat yang rentan. Ini kalau masyarakat yang mana kalau ditanya gitu, ada yang rentan. Rentan itu misalnya kelompok miskin, kelompok adat, dan kelompok laki-laki, dan ada memperhitungkan di gender juga. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa poin yang saya display yang menurut saya ini mengembalikan kekhawatiran kita kalau di UU dihilangkan misalnya partisipasi, ini justru malah lebih kompleks, termasuk mekanismenya juga. Jadi sekilas saya melihat bahwa keterlibatan masyarakat itu bukan hanya di perencanaan, tapi kalau di dalam AMDAL itu kan ada perencanaan, kemudian operasi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi, bahkan dia terlibat semuanya. Teman-teman bisa lihat nanti, ini kan saya kirim ke teman-teman ya. Bedanya kalau dulu AMDAL itu adalah izin lingkungan ya, tapi kalau sekarang disebut kelayakan lingkungan. Mungkin kelayakan lingkungan ini akan menjadi pertimbangan untuk membuat izin lingkungan. Teman-teman, dengan segala keterbatasan karena waktunya terbatas, saya sebenarnya sedang menganalisis UUPA, ini sektor ini ya, agraria, juga masyarakat adat dan konflik, tapi belum selesai. Jadi yang komplit adalah yang tadi itu, yang etik. Jadi kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya bahwa NDPE terkait transparansi, EPIK, RSPO 2018, PNC 3.4 ini selaras ya, sejalan dengan regulasi pada level RPP ya. Meskipun dikhawatirkan di levelnya undang-undang ada yang dihilangkan, tapi potensi-potensi itu bisa terjawab dengan poin-poin yang tadi saya sampaikan. Saran saya, lakukan analisis keterkaitan substantif terkait prinsip atau value NDPE di level UU ke RPP, memastikan tidak ada yang bertentangan. Jika masih ada yang berpotensi bertentangan, lakukan perbaikan sesuai idealnya. Sampaikan konteks. Menurut saya penting bagi kita untuk mengkomunikasikan konteks keindonesiaan ya dalam konteks regulasi ini, karena UU CR kan memang berada di wilayah hukum dan politik Indonesia. Kalau teman-teman kita, klien kita yang sudah mengglobal atau ada, menurut saya konteks keindonesiaan ini harus disampaikan gitu kepada klien kita. Terima kasih, Mas Gusrowi, saya kembalikan.